besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, sebelum memulai kajian kita pada malam hari ini, saya mengingatkan diri saya pribadi dan seluruh jamaah Kalam Aswaja untuk meluruskan niatnya mengikuti kajian pada malam hari ini semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita lakukan pada malam hari ini membuahkan manfaat baik dari ilmu maupun pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan pemateri kita dan guru kita pada malam hari ini, Ustadz Ahmad Rifan rahimahullah taala, untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا دائما إخلاصا في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما سليما وانفع بنا الأمم. Amma ba'du, teman-teman kajian rutin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mari kita hadirkan niat terlebih dahulu, kita ikhlaskan niat. Semata-mata kita melakukan kajian ini hanya mengharapkan balasan baik, hanya mengharapkan keriduan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dibuka halaman 6. Kita baca terlebih dahulu matan dari kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala laysa kamithlihi syai'. Al-mahdudu 'inda ulama'it tauhid ma lahu hajmun saghiran kana aw kabira wal haddu indahum huwal hajmu in kana saghiran wa in kana kabira adh-dharratu mahdudatun wal arsyu mahdudun wan nuru wadh-dhalamu war-rihu kullun mahdud. Qala al-imam Ali radhiyallahu anhu man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahilal khaliqal ma'bud. Rawahu. Qala al-imam Abu Ja'farin at-Tahawi al-mauludu sanata 227 hijriyatan wal mutawaffa sanata 321 hijriyatan. Ta'ala ya'nillah anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Wa qala rahimahullah wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Qala al-Imam Ahmadur Rifa'i radhiyallahu anhu sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufri. Wa qala aydan ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala
بلا كيف ولا مكان. قال بعض المشايخ عليك بطول الصمت يا صاحب الحجاب لتسلم في الدنيا ويوم القيامة. Silakan dibuka kitabnya halaman ke 21. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab atau kajian dari syarah kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Syarah dari perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Nah, silakan dibuka kitabnya. Lafaz. Sinyalnya agak susah ini. Nanti kalau macet-macet diingatkan ya. Nah, halaman ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa amaddana bi amdadihi. Fa in qila kaifa dzalika? Fa in qila kaifa dzalika? Ya, sampai situ ya. Ya. Fa in qila, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwasannya perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi bagian yang terakhir, la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Dari perkataan beliau ini bisa diambil pemahaman bahwasannya Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. La yushbihu khalqahu biwajhin minal wujuh. Allah Ta'ala itu tidak menyerupai makhluknya dari satu segi maupun semua segi. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Tidak sama, tidak menyerupai makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi. Allah Ta'ala la yutasawwaru fil qalbi. Tidak dapat dibayangkan, tidak dapat dipikirkan zatnya di dalam hati. Sehingga ulama-ulama kita
Seperti Imam Ahmad Ibnu Hambal menyatakan, mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Apapun yang terlintas di dalam benak pikiranmu tentang Allah, fallah, maka Allah Ta'ala tidak serupa dengan hal tersebut. Nah, perkataan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abul Fadl At-Tamimi. Nah, lanjutan dari penjelasan ini, silakan disimak. Fa'in qila, kemudian jika ditanyakan, fa'in qila, kemudian jika ditanyakan, kaifa dzalika, bagaimana mungkin hal itu? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa hal itu? Bagaimana bisa hal itu? Mungkin ketika kita menjelaskan bahwa Allah Ta'ala tidak dapat dibayangkan, mungkin ada orang yang masih bertanya-tanya, masih butuh penjelasan yang lain. Sehingga ketika kita katakan Allah tidak dapat dibayangkan, Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Kaifa dzalik? Bagaimana hal itu terjadi? Allah ada tidak bertempat, Allah ada tidak dapat dibayangkan. Bagaimana bisa? Yuqalu, dikatakan, ini bisa menjadi jawaban kita, minal makhluqi ma la nastati'u an natasawwarahu. Minal makhluk, ada di antara makhluk, ma, sesuatu, la nastati'u, yang tidak dapat, yang kita tidak bisa, la nastati'u, yang kita tidak bisa, an natasawwarahu, untuk membayangkannya, untuk membayangkannya. Lakin, akan tetapi, nu'minu bihi, kita mengimaninya, kita mengimaninya. Jadi ada makhluk Allah Ta'ala, makhluk, namanya makhluk kan berarti diciptakan. Namanya makhluk berarti kan adanya mempunyai permulaan. Makhluk, namanya makhluk berarti tersusun. Itu saja ada yang tidak dapat kita bayangkan. Tetapi sekalipun tidak dapat kita bayangkan, kita tak kuasa, tak mampu untuk membayangkan. Sekalipun kita tidak bisa membayangkan, kita tetap iman dengan sesuatu itu. Percaya adanya sesuatu itu. Apa sesuatu yang dimaksud? Wa huwa annan nura wadh-dhalama lam yakuna. Wa huwa, yaitu annan nura, bahwasanya cahaya, annan nura, bahwasanya cahaya, wadh-dhalama, wadh-dhalama, dan kegelapan, wadh-dhalama, dan kegelapan, lam yakuna, dulunya tidak ada, lam yakuna, dulu keduanya tidak ada, dulu keduanya tidak ada. Fala yastati'u, fala yastati'u, fala yastati'u, maka tidak bisa, fala yastati'u, maka tidak bisa, ahadun, seorang pun, ahadun, seorang pun, ahadun, seorang pun, minna, dari kita,
minna dari kita, ayyatasawwara untuk ganti perangkat dulu. Suaranya sudah jelas ya? Jelas Bang Erik? Jelas Ustaz. Di Jelas, hotspot alhamdulillah jelas. tak kuat ini sinyalnya. Hujan kah Ustaz? Hujan sih enggak, tapi ya gitulah. Kadang-kadang. Iya, iya. Nah, kita lanjut. Fala yastati'u maka tidak bisa ahadun seorang pun minna dari kita ayyatasawwara untuk membayangkan fi nafsihi pada dirinya pada dirinya. Kaifa yakunu waqtun laisa fihi nurun wala dhalamun. Kaifa bagaimana yakunu ada waktun sebuah masa laisa fihi tidak terdapat di dalamnya nurun cahaya wala dhalamun dan tidak ada kegelapan. Wa ma'a hadza wajibun alaina. Sekalipun demikian wajib alaina bagi kita an nu'mina untuk mengimani bi annahu madha waqtun lam yakun fihi nurun wala dhalamun. Bi annahu bahwasanya madha telah lewat, telah terjadi waqtun sebuah masa lam yakun tidak ada fihi di dalamnya nurun cahaya walau dhalamun dan tidak ada kegelapan. Nah, jadi seandainya ada yang mempertanyakan kata kamu Allah Ta'ala tidak dapat dibayangkan, bukankah setiap sesuatu yang ada pasti dapat dihayalkan? Semisal ada orang yang seperti itu. Kemarin kan kita jelaskan Allah Ta'ala tidak diliputi oleh arah. Allah Ta'ala tidak diliputi oleh tempat. Allah Ta'ala tidak dapat dibayangkan. Karena apa? Allah Ta'ala itu bukan benda. Sedangkan setiap apa yang kita pikirkan adalah benda, makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Kemudian jika ada yang bertanya, bagaimana mungkin hal itu? Allah Ta'ala ada tapi tidak dapat dibayangkan. Bagaimana? Bagaimana? Maka kita katakan, ada makhluk Allah Ta'ala yang tidak dapat kita hayalkan, yang tidak dapat kita gambarkan,
yang tidak dapat kita imajinasikan, yaitu cahaya dan kegelapan. Yaitu cahaya dan kegelapan. Tidak ada seorang pun, ada yang buka mikrofon ya? Matikan dulu. Siapa? Nah. Admin Vivi bisa matiin ini mic-nya Febrisa. Maaf Ustadz, adminnya ini Vivi, jadi saya nggak bisa matiin. Nah, sampai mana tadi? Fala yastati'u ahadun minna an ayyatasawwara fi nafsihi. Maka tidak ada seorang pun dari kita yang mampu membayangkan pada dirinya kejadian hal itu. Ada waktu, tapi belum ada cahaya dan belum ada kegelapan. Sekalipun kita tidak mampu membayangkan, dicoba saja, barangkali ada yang mampu. Pastinya nggak ada yang mampu. Dari kita tak ada yang mampu membayangkan ada waktu tapi tidak ada cahaya dan kegelapan. Itu pernah terjadi pada masa dulu, ya. Itu pernah terjadi. Ada sebuah waktu, ada sebuah tempat, tapi tidak ada cahaya dan tidak ada kegelapan. Nggak ada yang mampu di antara kita untuk membayangkan. Wa ma'ahada, sekalipun seperti itu, wajib bagi kita untuk mengimani kejadian itu. Terjadinya sebuah masa, ada tempat, tapi belum ada cahaya dan kegelapan. Nah, kenapa wajib kita imani? Li'annallaha ta'ala qol, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'ala dzulumati wan nur. Hal itu disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ja'ala dzulumati wan nur. Wa ja'ala kemudian Allah menjadikan az-zulumati kegelapan wan nur dan cahaya. Surat Al-An'am ayat pertama, ayat 1. Nah, kalau lengkapnya itu nanti dilihat di Al-Quran ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Dokumen iki kira. Usah tulisan. Alhamdulillah nanti dilihat di Mating. Mating itu usung. Iya. Aku pada sangat sih. Delok-delok ana ling WMed. Atau aku macam. Kok tidak? Bang Nur itu. Oh, nah. Ya. Sekalipun, saya ulang, sekalipun hal itu tidak dapat
Bayangkan adanya waktu, adanya tempat, tapi belum ada cahaya dan kegelapan. Sekalipun seseorang itu tidak mampu membayangkan hal tersebut, tapi wajib bagi seorang mukmin untuk mengimaninya kejadian itu. Untuk mengimani kejadian itu. Kenapa? Karena hal tersebut diceritakan. Hal tersebut tercantum di dalam Al-Quran. Tepatnya pada surah Al-An'am ayat pertama. Wa ja'ala dzulumati wan nur. Wa ja'ala, kemudian Allah menjadikan az-zulumati, kegelapan, wan nur, dan cahaya. Kalau lengkapnya itu alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala dzulumati wan nur, dan kemudian menjadikan kegelapan dan cahaya. Fokus pada kalimat wa ja'ala dzulumati wan nur. Dari ayat ini Allah Ta'ala mengkabarkan kepada hambanya bahwasannya Allah menciptakan langit dan bumi terlebih dahulu. Khalaqas samawati wal arda. Allah ciptakan langit dulu. Allah ciptakan bumi terlebih dahulu. Ya. Kemudian Allah ciptakan, kemudian Allah ciptakan kegelapan dan cahaya. Artinya apa? Pernah terjadi, langit sudah diciptakan, bumi sudah diciptakan, tapi kegelapan dan cahaya belum ada, belum dijadikan, belum diciptakan oleh Allah Ta'ala. Bumi, langit, itu kan tempat. Berarti pernah terjadi ada suatu tempat, ya, dan suatu masa diciptakannya makhluk. Secara otomatis di situ ada waktu, ada masa. Allah ciptakan bumi, ya udah di situ ada masa, ada waktu. Pernah terjadi ada sebuah waktu, ada sebuah tempat, tapi di situ belum ada yang namanya kegelapan dan cahaya. Ini makhluk. Ini makhluk. Itu pun sudah tidak dapat kita bayangkan. Padahal yang namanya bumi ya, kan benda. Langit juga benda. Tetapi di saat itu ada bumi, ada langit, belum ada cahaya, belum ada kegelapan, akal kita tidak sampai untuk membayangkan. Nah, ini sebagai dalil kepada orang yang semisal menanyakan kepada kita, bagaimana mungkin Allah Ta'ala tidak dapat dibayangkan? Ya, bukankah setiap sesuatu yang ada harus bisa dicerna oleh akal dapat dibayangkan? Maka kita jawab seperti ini. Ada sesuatu yang ada di antara makhluk, tapi akal kita tidak dapat membayangkan. Seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran, surah Al-An'am, ayat pertama. Kita lanjutkan. Ay awjada dhalama wan nura ba'da an kana ma'dumaini. Ay, maksudnya awjada dhalama, awjada, Allah menjadikan. Di dalam Al-Quran tadi kan waja'ala. Waja'ala. Ja'ala di situ artinya awjada. Allah menjadikan az-dhalama, kegelapan, wan nura, dan cahaya, ba'da angkana, setelah keduanya
ma'dumaini, tidak ada. Setelah keduanya tidak ada. Allah jadikan kegelapan dan cahaya dari tidak ada menjadi ada. Dulunya kegelapan tidak ada, cahaya tidak ada. Allah ciptakan menjadi ada. Nah, itu saja, itu itu masih makhluk pun kita tidak dapat membayangkan. Fabil aula anillah. Fabil aula, maka terlebih-lebih anillahi, tentang Allah Ta'ala. Allazi qala, yang telah berfirman, an nafsihi, tentang zatnya, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, dan tidak ada makhluk yang menyerupainya. Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran tentang zatnya, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Tidak serupa. Tidak serupa. Bagaimana dapat dibayangkan? Bagaimana dapat dibayangkan? Allah nggak ada keserupaan baginya. Tidak ada keserupaan baginya. Bagaimana dapat dibayangkan? La yutasawwaru fil wahmi wa la tuhitu bihil uqulu fahuwa subhanahu wa ta'ala mawjudun la hajma lahu wa la kammiyata. La yutasawwaru, Allah tidak dapat dihayalkan. La yutasawwaru, Allah tidak dapat dihayalkan. Fil wahmi, di dalam angan-angan. Fil wahmi, di dalam angan-angan atau hayalan. Wala tuhitu, dan tidak dapat, wala tuhitu, dan tidak bisa meliputi. Wala tuhitu, dan tidak dapat, tidak bisa meliputi bihi, kepada Allah, al-uqulu, oleh akal-akal. Maksudnya apa? Allah Ta'ala ini tidak bisa kita hayalkan. Allah Ta'ala tidak dapat kita hayalkan. Dan Allah Ta'ala tidak bisa diliputi oleh akal. Maksudnya apa? Akal kita tidak dapat membayangkan, menemukan hakikat Allah Ta'ala. Akal kita tidak dapat menemukan hakikat Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada di dalam surah An-Najm. Di dalam surah An-Najm ayat 42. Allah Ta'ala berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Ayat ini ditafsiri oleh sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Ubay ibnu Ka'bin. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, ilaihi taha fikru man tafakkar. Ubay ibnu Ka'ab menafsiri ayat wa anna ila rabbikal muntaha dengan perkataan ilaihi intaha fikru man tafakkar. Ilaihi, kepada Allah Ta'ala, intaha. Intaha itu biasanya diartikan habis. Habis. Fikru, pikiran, man tafakkar, orang yang memikirkan. Maksudnya apa? Kalau ada orang memikirkan Allah Ta'ala, membayangkan Allah Ta'ala, itu tidak dapat, tidak akan sampai. Akal pikiran manusia yang memikirkan, membayangkan Allah Ta'ala itu tidak akan sampai. Tidak akan sampai.
Itu maksud ilaihi wa anna ila rabbikal muntaha. Sekilas tentang Ubay ibnu Ka'ab. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah mengatakan kepada Ubay, aqra'ukum Ubay. Aqra'ukum Ubay. Maksudnya apa? Saya akan membaca kepada Ubay. Allah Ta'ala memerintahkan nabinya, nabi kita Muhammad, suatu ketika untuk mengulang, untuk memurojaah sebagian ayat Al-Quran. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengulang sebagian Al-Quran kepada sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Disuruh murojaah. Rasulullah diperintahkan untuk murojaah. Untuk mengulang sebagian Al-Quran kepada siapa? Ubay ibnu Ka'ab. Ubay ibnu Ka'ab yang tadi kita bacakan tafsirnya tentang ayat Al-Quran wa anna ila rabbikal muntaha. Beliau adalah sahabat yang mulia. Dari kejadian itu ada hikmah, ada faidah yang dapat kita ambil, ada faidah yang dapat kita ambil, ya, kita amalkan, bahwa perbuatan Rasulullah mengandung adab dan ketawaduan. Adab dan ketawaduan. Jika kita ditanya, mana yang lebih mulia, Nabi Muhammad dan Ubay ibnu Ka'ab? Mana yang lebih mulia antara Nabi Muhammad dengan Ubay ibnu Ka'ab? Pasti semua kita menjawab Rasulullah, ya kan? Rasulullah jauh lebih mulia. Nah, tapi kenapa Rasulullah itu murojaah, mengulang sebagian ayat kepada Ubay ibnu Ka'ab? Ini mengajarkan kita, mengajarkan umatnya untuk mengamalkan atau untuk mempunyai adab berupa ketawaduan. Harus. Kita seorang pelajar harus tawadu. Harus punya adab yang mulia. Jangan nanti kita pernah mondok 10 tahun disuruh belajar bersama dengan yang baru mondok 1 tahun. Biasanya kan kalau bulan Ramadan santri-santri banyak tuh yang pulang ke kampung. Ya kan? Nah, kalau ada santri yang mengajak kita untuk memurojaah, kita harus mau. Atau bahkan kita yang minta untuk murojaah, mengulang pelajaran dengan santri tersebut. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengulang sebagian ayat Al-Quran dengan siapa? Ubay ibnu Ka'ab. Jadi tidak menjadikan orang tersebut lalu menjadi hina, menjadi turun derajatnya, itu tidak. Yang mulia tetap mulia, yang tinggi derajatnya tetap tinggi, seperti itu. Rasulullah sekalipun murajaah mengulang sebagian ayat kepada Ubay ibnu Ka'ab, ya tetap Rasulullah adalah orang yang mulia. Nah, jadi ada ayat Al-Quran yang menjelaskan wa anna ila rabbikal muntaha. Allah Ta'ala itu tidak dapat dipikirkan. Allah Ta'ala tidak dapat dipikirkan. Allah Ta'ala tidak dapat dihayalkan. Tidak dapat dihayalkan. Wala tuhitu bihil uqulu. Allah tidak dapat diliputi oleh akal kita manusia. Fahuwa subhanahu wa ta'ala mawjudun la hajma lahu wa la kammiyata.
Fahuwa, maka ia Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, maujudun, itu ada. Maujudun itu ada, la hajma lahu, tidak ada ukuran baginya. La hajma lahu, tidak ada ukuran baginya. Wala kammiyata, dan tidak ada ukuran. Sama. Hajm, kammiyah. Maujudun bila makanin wajihatin. Maujudun, ia Allah ada bila makanin, tanpa tempat. Wajihatin, dan tanpa arah. Inilah akidah yang harus senantiasa kita yakini, senantiasa kita jaga. Allah itu ada, adanya tidak butuh tempat, adanya tidak butuh yang namanya arah, tidak diliputi oleh tempat, tidak diliputi oleh arah. Maha suci Allah Ta'ala yang tidak berukuran, ada tidak membutuhkan makhluknya. Inilah keyakinan kita. Keyakinan yang benar, keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Nah, wa qala rahimahullah wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara insyaallah. Kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan pertemuan kali ini sampai akhir dari perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan atau melanjutkan pertemuan sebelumnya. Insyaallah kita teruskan di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Nah, masih berapa lembar lagi, Bang Erik? Berapa lembar lagi kitabnya? Kira-kira sebelum Ramadan bisa khatam apa enggak ini? Ini kan kita di pertengahan Jumadil Akhirah ya. Gak lama lagi masuk Rajab atau Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kira-kira bisa khatam enggak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lembar ya, insyaallah. Insyaallah kita khatamkan sebelum Ramadan, dan mudah-mudahan nanti di bulan suci Ramadan bisa saya melanjutkan kitab yang lain. Insyaallah, barangkali ya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa berbagi ilmu walaupun sedikit. Mudah-mudahan diberi kelancaran, ya. Allah istiqomahkan kita dalam jalan kebaikan ini. Ya, itu saja mungkin pertemuan kali ini. Insyaallah kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa faqanallahu wa iyyakum fima yuhibbuhu wa yardah. Jika ada yang mau ditanyakan mungkin di pertemuan yang akan datang ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita cukupkan dengan baca tahlil dulu 1 kali, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik,
Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Rifan dan terima kasih juga kepada admin yang sudah membantu kajian kita pada malam ini dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung pada malam ini. Tetap semangat, semoga istiqomah sampai khatam kitab nanti. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Amin wafikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahma. Terima kasih Bang Erik. Terima kasih Umi.